warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, kami dari kelompok 9 mata pelajaran PKN yang akan mempresentasikan hasil dari pembuatan makalah kami. Yang mana yang presentasi pertama kali yaitu saya serahkan kepada saudara Alvin. Di sini pembahasan yang pertama ada konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada sekitar tahun 1960-an. Terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai saat ini. Secara etimologi, ketahanan nasional berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa ini memiliki ketahanan nasional. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Ketahanan nasional adalah suatu konsep khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsep ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagata. Selanjutnya ada ketahanan nasional sebagai kondisi. Pengertian sebagai ilustrasi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibandingkan tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsep ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagata. Selanjutnya ada ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian ketiga berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Yang kedua ada dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena itu, aspek-aspek baik alamiah dan sosial mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Selanjutnya ada bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang B, yaitu mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara adalah konsep yang penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan suatu negara. Mereka berkaitan erat dengan keberlanjutan dan kelangsungan hidup negara dalam menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal. Oleh karena itu, ketahanan nasional dan bela negara diperlukan, yaitu antara lainnya yang pertama, melindungi kedaulatan negara, dan yang kedua, mempertahankan integritas politik dan ekonomi. Yang ketiga, menghadapi ancaman terorisme. Yang keempat, menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Yang kelima, mempertahankan identitas nasional dan kebudayaan. Yang secara keseluruhan, ketahanan nasional dan bela negara diperlukan untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara, melindungi kedaulatan, menjaga stabilitas sosial, dan melawan ancaman terorisme, dan mempertahankan identitas nasional. Dalam mengembangkan ketahanan nasional, partisipasi aktif dan kesadaran warga negara terhadap bela negara menjadi penting untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya yaitu ada sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer di Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sesquad Sunardi 1997. Masa itu sudah menguasai pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merubah sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Padahal negara-negara lain banyak berkurang. Jawaban yang dibutuhkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi
Belajar dari pengalaman tersebut dimulailah pemikiran tentang perlunya pertahanan sebagai sebuah bangsa. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah D. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau belantainya NKRI. Selanjutnya terdapat 6 beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam konteks ini. Yang pertama adalah perubahan geopolitik. Perubahan geopolitik dapat memiliki dampak signifikan pada ketahanan nasional. Yang kedua ada ancaman terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme tetap menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan teknologi. Kemajuan teknologi memiliki dampak besar pada ketahanan nasional. Selanjutnya ada yang keempat, krisis lingkungan, perubahan iklim, bencana alam, dan masalah lingkungan lainnya juga dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Yang kelima, tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kesadaran bela negara menjadi tantangan tersendiri. Yang terakhir ada pengaruh ekonomi global. Ketahanan nasional juga terkait dengan kondisi ekonomi suatu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Jaya Putri. Oke teman-teman semua, selanjutnya aku mau ngebahas bagian yang terakhir, yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional bela negara, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ya, sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama ketahanan nasional sebagai konsepsi, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga ketahanan nasional sebagai konsepsi atau norma. Teman-teman semua, selanjutnya itu esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan mengintegrasikan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah teman-teman, ketahanan nasional itu terbagi menjadi 2. Ketahanan nasional bela negara itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu bela negara secara fisik. Apa sih itu bela negara secara fisik? Bela negara secara fisik adalah sebagian telah diurungkan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti mengunggulkan atau memakul senjata ya. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, ikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI. Nah, bagi kalian yang ingin membela negara secara fisik, bergabung oleh Tentara Nasional Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya itu ada bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik ini, bagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus memikul senjata saja atau bela negara yang melestrik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pembelaan negara, keikutsertaan warga negara membela negara secara non-fisik dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan profesi. Jadi setiap warga negara wajib hukumnya untuk membela negara. Jika ia tidak mampu membela negara dengan fisik, maka setidaknya ia membela negara dengan non-fisik, dengan cara ya membangun pendidikan di Indonesia dengan lebih baik lagi. Mungkin itu aja teman-teman materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yang mungkin selanjutnya pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Silakan saudara Topan, saya silakan. Baik, pertanyaan pertama, apa dasar hukum bela negara? Nah, di sini ada pertanyaan, apa dasar hukum bela negara dari saudara Muhammad Tarik Sugiharto.
Yang jawabannya adalah dasar hukum bela negara di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada beberapa undang-undang yang mengatur dasar hukum bela negara. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Nasional Indonesia. Dan selanjutnya ada Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang kewajiban warga negara dalam rangka pertahanan negara. Ya, baik. Selanjutnya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Almas. Itu bagaimana bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada tentang kesadaran akan pendidikannya. Yang kedua ada partisipasi dalam proses demokrasi, di mana masyarakat terlibat dengan aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum. Yang ketiga ada keikutsertaan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Masyarakat berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara dengan terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya program sosial pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan hidup. Selanjutnya ada pemeliharaan keamanan lingkungan. Masyarakat juga bisa membantu menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Yang terakhir ada kepatuhan terhadap hukum, di mana masyarakat melaksanakan bela negara dengan menjadi warga negara yang taat akan hukum, yang mencakup menghormati aturan dan peraturan yang berlaku, seperti membayar pajak dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari saudara Muhammad Abdul Rauf yang bertanya, apa arti yang dimaksud konsep ketahanan nasional yang berlapis? Oke, jawabannya adalah konsep ketahanan nasional yang berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tertentu, tidak pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional, ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri. Jadi lapisan yang paling bawah dari ketahanan nasional yang berlapis itu adalah ketahanan dari diri sendiri. Nah, lalu berlanjut kepada ketahanan nasional keluarga, ketahanan nasional wilayah, ketahanan nasional regional, atau berpuncak pada ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu berlapis dari dasarnya dulu nih. Ketahanan nasional dari diri sendiri dulu, atau mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para penanya yang sudah bertanya dan para pendengar yang sudah mau mendengarkan kita. Mohon maaf banget karena di sini kurang kondusif ya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.